mengatakan bahwa di zaman Yesus, orang yang tidak, di zaman Musa, orang yang tidak mengikuti hukum Taurat itu orang itu disebut terkutuk. Orang itu disebut terkutuk. Begitu. Jadi ketika datangnya Yesus, dia sudah melakukan penebusan, maka Yesus itu dia menggantikan terkutuk itu. Sebenarnya yang terkutuk kan kita. Kalau kita tidak ikut hukum Taurat, itu kita yang terkutuk gitu. Tapi Yesus sudah menggantikan, sehingga dia disebut dengan terkutuk itu. Itu maksud ayatnya seperti itu. Bisa ditangkap? Enggak dong, masa bisa ditangkap? Enggak lah. Iya. Kristus telah menebus dari kutuk hukum Taurat. Nah, Dia sudah menebus terkutuk itu. Jadi orang di zaman itu, orang kalau tidak ikut hukum Taurat itu orang yang disebut dengan terkutuk. di mana tertulisnya yang kayak gitu? Di Galatia 3:10 tuh. Mana ada enggak? Apa yang diucapin yang pertama itu Galatia 3:10, tapi yang diucapin yang kedua itu dari mana tuh? Dari mana tuh? Itu maksudnya di penjelasannya seperti itu penjelasan. Nah, kalau kan penjelasan seperti itu kan penjelasan orang 2023, bukan penjelasan orang di tahun. zaman Yesus. Nah, begini, di zaman mana tulisan zaman Yesus yang mengatakan seperti itu? Mana? 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 Orang Saya zaman jelaskan Yesus itu yang tadi. berkata seperti Pak Freddy omongkan. Di Mana? Galatia 3 disebut bahwa orang yang hidup di bawah hukum Taurat adalah terkutuk. Artinya orang yang tidak jalankan hukum Taurat itu yang disebut dengan terkutuk. Orang yang tidak jalankan, ya, ingat. Artinya itu datang dari mana? Artinya orang yang tidak menjalankan. Itu dari mana artinya itu? Artinya misalnya orang di zaman itu kalau tidak disunat itu tidak terkutuk. Orang makan babi itu terkutuk. Yesus datang, dia menebus itu hukum kutuk itu. Jadi ketika Yesus sudah menebus itu, maka orang itu sudah sudah tidak perlu lagi harus mengikuti hukum Taurat seperti sunat itu nggak perlu lagi. Iya, karena sunat itu kutukan. Seperti larangan memakan babi itu kutukan, kan gitu kan? Konsekuensinya begitu. Iya. Bukan. Orang yang bersunat itu kutukan. Loh kok begini? Begitu. Bukan begitu. Maksudnya orang yang tidak jalankan hukum Taurat itu orang yang tidak jalankan, ingat, orang yang tidak jalankan hukum Taurat itu disebut terkutuk. Disebut terkutuk. Bisa ditangkap. Iya. Orang yang tidak jalankan hukum Taurat itu disebut terkutuk. Karena Taurat orang yang tidak sunat, orang yang tidak, artinya begini, saya ambil contoh aja hukum Taurat. Iya. Orang yang tidak sunat itu disebut terkutuk. Itu nah, supaya tidak disebut terkutuk maka dihilangkanlah hukum sunat, kan begitu. Ya, itu betul Ustaz. Supaya makan babi itu kan terkutuk. Supaya tidak terkutuk hukumnya dibuang. Gitu loh. Orang berzina itu biadab. Supaya nggak biadab hukum berzina buang. Dulu orang yang berzina itu dilempar dengan batu. Iya. Sekarang dibiarkan. Biarkan. Nggak mau kan? Kalau berzina aja, jangan dilempar batu dong. Zina kan enak. Jangan lempar batu gitu. Dia harus diam. Iya, biarkan aja. Begini dulu. Jadi aturan-aturan yang jahiliyah zaman dulu, mata ganti mata, tangan dipotong. Itu aturan Tuhan, Pak. Kok jahiliyah gimana sih? Perbuatan mencuri itu kan terkutuk. Supaya tidak terkutuk mencuri, buang hukum mencuri. Hukumnya dibuang. Iya. Gimana cara membuang hukumnya? Bunuh yang buat bikin hukum gitu kan. Nah, bukan seperti itu. Coba kita ulang lagi. Kita ulang lagi deh. Saya berikan salah satu contoh lagi ya. Kan gini, kita ulang lagi dikit ya. Ketika orang tidak sunat, ya, itu kan terkutuk. Disebut terkutuk. Iya, supaya orang yang tidak sunat itu tidak terkutuk, buang hukum sunatnya. Setuju? Buang hukumnya. Iya, buang kan begitu. Bukan cuma seperti itu. Dia harus menebus.
Kristus Iya, dia menebus. betul Jadi malah. Iya. sudah ada Artinya Kristus. Jadi ketika orang tidak jadi- bersunat itu terkutuk, nah Yesus harus mati supaya orang yang sunat itu tidak, ya orang yang tidak sunat itu tidak terkutuk, kan begitu, Pak? iya, Iya. betul Lain itu. Nah, Hukum betul. dibuang, Hukum lain mencuri. hukumnya Jadi dibuang. aturan jahiliyah, Hukum mencuri itu terkutuk, iya kan? Iya. Supaya mencuri itu tidak terkutuk, Yesus harus mati untuk menghilangkan kutuk mencuri, kan begitu? Bukan seperti itu. Jadi Bukan? begini, Ini standar ganda begini, ini. jangan kamu seperti itu. Loh. Hukum Taurat jangan kamu samakan dengan hukum Tuhan. Nah, yang Itu seperti hukum Tuhan. sunnah, Hukum Taurat bukan dari hukum Tuhan. termasuk mencuri itu hukum Taurat, Pak. Oh iya. Oh, kamu kurang baca ini. Duh. Ada sepi. Ustadz Sugi, orang Yahudi itu mereka punya peraturan itu kurang lebih 613 peraturan. Bayangkan. Betul, itulah hukum-hukum Taurat itu ada 613 Harus ada mitzvot. sunat, tidak boleh makan babi. Nah, Kalau naik tidak boleh tidur harus mandi mencuri, dulu. ya kan? Tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, kan gitu tuh. Termasuk nggak itu. Jadi, nah, peraturan itu yang istilah peraturan yang tidak masuk akal bikin repot orang, itu dihapus. Tidak masuk akal. Tidak Yang masuk tidak akal loh. akal. Sip. Maksudnya contoh, misalnya orang Yahudi waktu Yesus, ini konteksnya penginjilan Paulus ya, waktu penginjilan Paulusnya dia menulis surat kepada orang Galatia itu. Orang Galatia itu kan ada orang Yahudi dan ada orang non Yahudi. Di situ orang Yahudi yang sudah masuk Kristen itu mau meminta kepada orang non Yahudi itu kalau bilang kalau mau ikuti Yesus Kristus harus disunat dulu, begitu, harus disunat dulu. Ada pertentangan. Kemudian orang Yahudi waktu itu yang sudah Kristen juga melarang kepada orang non Yahudi pemakan babi itu, melarang kalau sudah boleh masuk mengikuti Rasul Paulus atau mengikuti Yesus, tapi jangan makan babi. Ini yang Rasul Paulus tidak mau. Tidak mau. Gimana kita bakal dapat pengikut gitu? Orang Roma semuanya makan babi. Jadi gini loh, intinya aturan Tuhan itu membuat orang terkutuk. Sama merepotkan. Makan babi, itu kan haram bagi Tuhan tuh. Ya kan, termasuk sunat. Itu kan wajib, karena kalau nggak sunat hukum mati. Nah, hukum-hukum Tuhan ini ya yang membuat orang terkutuk. Supaya orang yang bisa melanggar hukum Tuhan ini tidak terkutuk, maka Yesus harus mati. Bukan Sugi, orang yang tidak melakukan hukum Taurat itu disebut terkutuk. Betul. Nah, itu. Ya, betul. Orang yang tidak bisa menjalankan hukum Taurat itu terkutuk. Karena manusia di zaman itu iya, terkutuk. Karena supaya orang bisa melanggar Taurat tidak terkutuk, Yesus harus mati. Kan gitu. Nah, itu dia. Melakukan penebusan itu tidak perlu. Jadi supaya orang bebas. Karena begini, peraturan Yahudi waktu itu orang yang kalau berdosa itu dilihat tingkatannya. Misalnya kalau orang kaya harus lembunya yang gede, yang bagus. Kalau orang yang miskin itu dia penebusan pakai burung terkutuk. Burung terkutuk. Perkutut. Tekukur dan perkutut. Burung terkutuk. Kemudian orang yang miskin lagi dia pakai tepung, ya. Tepung. Itu dibuang. Rasul Paulus nggak pakai lagi. Ya, seperti contoh seperti ini Pak Freddy. Orang kan ketika ada pelanggaran gitu kan, tentu ada sanksi. Nah, supaya orang ini tidak kena sanksi, pelanggarannya harus hilang. Iya, hukum agama. Setuju. Contoh ada orang naik motor. Ya, ada orang naik motor tidak sanggup pakai helm. Buang itu aturan pakai helm. Supaya tidak ada pelanggaran terhadap pemakaian helm. Kan begitu jadinya. Polisinya yang ditilang. Artinya Tuhannya yang harus mati. Ya gitu. Jadi ada. Kayak gini Fred. Gue juga punya Fred.
Sini, gua punya contoh juga. Gua punya contoh. Nah, terbukti Iya. Kristen itu sudah tidak pakai pengadilan agama. Tidak ada lagi peraturan orang kawin harus begini begitu. Iya. Begitu. Semuanya diserahkan Bebas kepada pokoknya. peraturan hukumnya negara. Makanya prostitusi merajalela kan. Kan negara itu, Bebas. urusan negara. Iya, agama Satu membolehkan lagi toh. dong izin Tidak ada sanksi. bikin contoh. Nah, agama itu dari moral aja, dari diri sendiri. Iya. Bikin contoh satu lagi. Dari moral aja. Silakan. Satu lagi bikin contoh. Jadi tidak perlu lagi ada Ibarat peraturan di sekolah. itu. Peraturan-peraturan Iya, yang ibarat di aneh-aneh, sekolah. misalnya harus pakai jilbab, harus Iya, pakai Pak. celana cingkrang, itu dibuang, harus Iya. pakai Buang. jilbab, dibuang itu. Ya, Tahun depan sekolah Kristen nggak pakai Bebas baju. ibarat Semuanya gini, kepala sekolah. Semuanya sudah Kepala diatur sekolah dalam membuat hukum aturan untuk sipil, siswa. yaitu yang Ya, disebut Pak Freddy ya. oleh negara itu. Pak Freddy, kepala Ya. sekolah membuat aturan untuk siswa. Nah, karena berat aturan itu jadi kutuk, maka aturan itu dihapus. Nah, cara Kepala menghapusnya sekolahnya juga dibunuh. dengan membunuh membunuh kepala sekolahnya yang membuat aturan itu. Jadi bebas Iya, semua. bikin sekolah Begitu, jangan. aturan yang aneh-aneh itu. Jangan bunuh kepala sekolah. Kamu Wah, begini. Kan begitu, Pak. Tidak, kamu harus Tadi begitu. Yang Pak bikin Ferdi, Pak aturan Ferdi, ilustrasi ini aja. gini. bentar Bu. Yang bikin aturan Berarti tidak boleh gini. makan yang babi, itu aneh-aneh yang bukan. tadi saya katakan, Oke. misalnya harus pakai celana Bentar Pak Ferdi. Sedikit Pak Ferdi. Biar enak kita sedikit. Yang melarang bikin yang melarang makan babi itu Yesus bukan? harus pakai sunat. Iya, yang bikin aturan harus sunat itu Yesus bukan? Yesus bukan? Kan, Katanya Yesus di zaman lalu sebelum jadi manusia. aturan itu kan di zaman Iya, itu bukan Yesus. nah itu Abraham. Oh, enggak, itu kan Tuhan sendiri yang membuat aturan sama Abraham tuh. Itu bukan Ya, Yesus. Abraham bikin perjanjian itu. Iya, itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Iya. Oh, berarti Yesus Tuhan baru. Itu Yesus Tuhan baru. Kamu ketuanya itu lagi. Iya, makanya itu harus Satu. konsisten. Yang bikin aturan jangan makan babi itu Yesus bukan? Bukanlah. Masa itu? Bukan, berarti Yesus Tuhan baru. Dia Tuhan, dia ada. Iya, itu Tuhan baru atau Tuhan sejak semula? Yesus itu disebut. Kamu begini, ini kalau kita masuknya ke ketuhanan nanti bingung lagi gitu. Iya, ini saya ingin memastikan gitu loh. Sehingga kalau Yesus itu bukan yang bikin aturan, ngapain Yesus yang mati? Karena kamu tidak memahami, karena kita beda. Makanya saya tanya Pak, karena nggak paham itu kan banyak orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan sejak semula, sejak dari sononya. Berarti yang bikin aturan-aturan jangan makan babi, harus sunat itu kan Yesus kan begitu. Kalau Anda menyangkal berarti Yesus Tuhan baru. Bukan itu. Aduh, pusing dia. Pusing dia. Itu Abraham itu. Iya, Abraham sama siapa? Karena kamu tidak memahami, karena kan kita kan di Kristen itu dibedakan antara Tuhan dan Allah. Kalau saya Tapi Yesus nggak membedakan loh Pak. Tapi Kristen membedakan antara Tuhan dan Allah. Tapi Yesus nggak membedakan. Contoh Yesus berkata begini, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu Bapa itu Tuhan, langit dan bumi itu dia juga Allah. dibedakan kan gini Ustadz Dugi. Kalau saya bertanya Allah kamu siapa, kamu kan pasti bingung. Tuhan kamu Ya siapa? bingung, orang Allah bagi kami nama. Iya, Ya sama misalnya begini, saya tanya sama anak Anda, Freddy Anda siapa? Bingung nggak anak Anda itu? Itu berarti Ada orang nanya begini ke anak saya, Sugi kamu siapa? Ya bingung lah. Yang betul gimana pertanyaannya? Bapakmu siapa namanya? Sugi. Bapakmu siapa namanya? Freddy. Tapi kalau Allahmu siapa? Pusing kita Pak, karena Allah itu nama. Jadi Iya, pertanyaannya yang betul seperti apa? Tuhanmu siapa namanya? Allah. Gitu Pak. itu bagi kamu. Tapi bagi Kristen bukan seperti itu. Makanya gini Ustaz Sugi, aku tuh pengen apa ya? Pengen usul.
ke apa ya, presiden lah kalau bisa gitu. Seluruh wilayah mayoritas Kristen, hukum pidananya diganti hukum kasih gitu loh. Jangan pakai hukum pidana, pakai hukum kasih. Enggak, Hancur. kita nggak pakai lagi Hukum- yang hukum syariah yang Kristen dibuat gitu ya? oleh manusia itu tidak dipakai lagi. Itu yang zaman jahiliyah itu tidak dipakai lagi, potong tangan, macam-macam. Iya, makanya hukum pidana juga kan itu termasuk kayak jahiliyah gitu nggak sih Fred ya? Mending ganti hukum kasih gitu. Ada pencuri, nggak usah ganti rugi pencuriannya. Nah, itu Diampuni. Di bawah ada yang kejang-kejang Balmond the Ah. best. Woi, bahas aja agamamu. jangan- Kita yang di atas jangan enak-enak kok. masalah dialog kok pencuri, masalah yang dibawa pembunuhan, kejang-kejang. itu diatur oleh negara, hukum negara. Nggak usah diatur oleh hukum kasih. Udah paling bener itu hukum kasih. Ya nggak? Ada pembunuhan, kita kasihilah pembunuh itu gitu. Ayo, udah nggak usah ngebunuh lagi, diampuni, nggak usah dipenjara-penjara. Terus korban gimana? Udah hukum kasih lah. Ya seperti itu. Lo kok nggak mau? Kok jadi nggak pede gimana sih? Iya. Kalau jadi- kita kan pede, hukum Islam pakai, ayo kan gitu. Ayo, jadi Semangat. di- Kalau kita bangga jadi gitu di loh. Kristen itu hukum yang aneh-aneh, peraturan-peraturan syariat-syariat yang aneh-aneh itu sudah dihapus. Termasuk iya. Jadi di Kristen itu tidak ada lagi pengadilan agama. Tidak ada iya, lagi karena Kristen itu tidak memikirkan Jangan- perasaan korban dari dosa. Ya itu Kristen itu. jangan bercinta juga diatur. Ngapain itu? Lah iya kan, harusnya kan bercinta di mana saja dan kapan saja dan siapa saja kan. Mau sama asbak kek, harusnya boleh. Kasihilah Nggak usah asbakmu. diatur. Dan Kasihilah sekarang binatang ini yang ada. Arab sudah mulai terbuka. Tuh kan Mereka emosi dia. sudah mulai menghapus itu, misalnya jilbab Sabar. sudah di Sabar Fred. Iya. Dulu peraturannya itu Pelan-pelan masukin. misalnya perempuan tidak bisa bawa mobil, sekarang Ah. misalnya sudah mulai. Iya, karena negara Arab mencontoh kaum Islam di Indonesia. Jahiliyah itu, yang zaman jahiliyah itu sudah mulai dikurangi satu-satu gitu. Zaman jahiliyah itu apa sih? Zaman jahiliyah Yunani aja ceboknya pakai genteng. Iya, termasuk itu dulu udah dihapus. Ya makanya gitu. Jadi harus pede kekristenan itu. Hukum pidana Ya, diganti ini hukum kasih. mempunyai Gitu loh. syariat itu kurang lebih 613 syariat. Gini Pak Freddy, ini bukan menghujat ya. Justru ketika orang Kristen itu dekat Bible, ya, percaya penuh dengan Bible, mereka mengalami zaman jahiliyah. Ya. Contoh salah satu korbannya, jangan dilupakan ini, jangan ditutup-tutupin. Siapa? Galileo. Ya, tahu zaman jahiliyah enggak? Zaman kebodohan. Betul? Nah, ketika orang Kristen ini betul-betul percaya dengan Bible, ya, dia betul-betul mengalami zaman jahiliyah. Abad-abad contoh? pertengahan Eropa Hmm? itu kan mengalami zaman kebodohan tuh, sehingga Galileo dihukum karena dia mengungkapkan bahwa tata surya itu pusatnya adalah matahari. Nah, ini fakta ini. Sudah dihapus. Betul nggak Bang Ores? Iya, terbukti sudah dihapus ya. Kabar ini nggak nangkep kali ini, Suzuki. Freddy bingung ngebalasnya gimana gitu. Dan Dia hanya aja nggak pede hukum pidana diganti hukum kasih, gimana sih? Pede dong. jadi begini yang dimaksudkan Rasul Paulus itu dimaksudkan kalau mau percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, jangan lagi pakai banyak aturan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ya makanya hukum pidana diganti hukum kasih. Pidana masih banyak aturannya itu. Orang membunuh masih di penjara. Kita bicara ini Orang memerkosa masih di penjara. Orang mencuri masih disuruh ganti rugi gitu kan. Hukum kasih. semua Kan sudah ribet. diatur oleh diserahkan kepada negara. Sama siapa? Jangan terlalu banyak agama itu mengatur. Itu maksudnya. Lah, negara sama agama duluan mana? Ya dulu itu kan yang banyak karena negara itu kan masih 5. Jadi peraturan itu banyak diatur oleh agama gitu. Oleh Tuhan. Jam- Agama kan dari Tuhan. Nah iya, Kayak sunat kan dari Tuhan itu sunat. zaman jahiliyah itu Padahal seharusnya yang benar itu
aturan negara tidak boleh bertentangan dengan aturan agama. Itu baru benar. Salah. Loh, ayat kitab suci ya Kitab suci itu kan zaman jahiliyah begitu. Nah, sekarang gini. Agama melarang kita untuk minum minuman keras. Negara kan? sudah modern. Bentar, Pak. Negara sudah modern. Agama melarang kita untuk mencuri. Agama. Nah, kalau negara boleh mencuri, apakah itu tidak bertentangan dengan hukum agama? Mana yang harus kita pakai? Negara pakai. Negara melarang mencuri. Dasarnya apa? Karena ada dasarnya agama. Gitu loh. Karena dasarnya orang-orang beragama di Indonesia Iya. Islam. Hanya orang-orang Makanya ada beragama. larangan Jadi mencuri. begini, Gitu. negara mengambil hukum-hukum yang moral diambil, yang tidak bermoral itu dibuang, yang tidak punya kasih itu dibuang. Contohnya misalnya orang berzina dilempar dengan batu sampai mati, itu dibuang, nggak perlu, harus Bebas dihukum jadi. sesuai dengan pengadilan. Oh, supaya orang Loh, berzina. kenapa nggak? Orang Kenapa nggak sesuai dengan hukum kasih dihukumnya? Kenapa? Hah? Iya. Kenapa nggak sesuai hukum kasih? Hukum kasih itu hukum moral. Ya itu moralnya, kan moralnya dilihat, diampuni kan? Orang di Kristen kan orang berzina nggak dihukum, suruh Iya. pergi. Nah, negara Kenapa sudah nggak pede? Kenapa nggak dipakai itu, Pak? Iya. Kok nggak percaya diri Atau gitu loh? hukum Tuhan yang dilakukan untuk Daud. Daud yang selingkuh, istrinya orang yang berzina. dihukum. orang Nah, gimana berzina, coba? orang Nah, itu begini, orang berzina sudah diatur oleh negara. Kenapa nggak diatur Yesus? kenapa? Tidak perlu, jangan terlalu banyak campur gitu. Lah Yesus ngapain dong di bumi? Inilah kekurangannya Tuhan cuma 3,5 tahun menjabat gitu loh. Banyak yang terpengkalai jadi. Jadi Pak Freddy ini Jadi begini, kan aturannya peraturan betul Iya, yang saya kembali maksudkan, kepada negara. Saya ikutin, Pak. peraturan atau syariat-syariat yang Nah, contoh gini, di negara luar kan orang bebas telanjang tuh di jalan-jalan tuh. Nah, kalau di Islam kan itu sangat dilarang. Nah, bagaimana Kristen menyikapi itu? nah di mana itu Aku mau orang nanya yang itu, telanjang? Ada Waduh. tempatnya. tahu aja pikiranku. Ada tempatnya. Ada tempatnya gimana di jalan-jalan raya gitu kok ada tempatnya gimana sih? Pakai sepeda, bersepeda keliling kota. Ada tempatnya gimana? Nah itu targetnya aku pakai hukum kasih di Nah, mayoritas gimana Kristen itu Indonesia Kristen satu menanggapi gitu. itu? Ustaz itu cuma orang-orang yang tidak waras saja gitu. Loh, nah ya itu sikapnya Kristen bagaimana kalau semua itu dibebankan kepada negara? Negara membolehkan itu. Katanya, kata Anda tadi udah diserahkan kepada negara. Berarti Kristen setuju dengan orang yang telanjang di jalan-jalan. Kalau semuanya Ya, diserahkan Itu kepada orang negara. yang telanjang di jalan-jalan itu kan orang Telanjang punya rohani, sudah itu kejiwaan. telanjang rohani. Kejiwaan. Sebenarnya dia pakai baju. Dia punya kejiwaan itu, orang sudah punya kejiwaan. Nah, ini kan Kelihatannya yang dia telanjang. yang kita bicarakan bukan oknum, Pak, bukan orang yang telanjang, tapi hukum. Anda tadi mengatakan hukumnya sudah diserahkan kepada negara. Negara membolehkan orang telanjang keliling kota, tidak melanggar. Bagaimana Kristen? Apakah setuju Nah, dengan hal itu? Ya mengasihi begini, dong. negara itu sedangkan aturan Tuhan saja dilarang, apalagi aturan negara masih dilarang juga, Ustaz Sugi. Mana ada dilarang? Pak, Mana ada dilarang? kok gimana sih? Mana Ada dilarang? Faktanya orang bersepeda keliling kota telanjang. Telanjang itu telanjang bulat apa pakai Bulat, telanjang bulat. Bulat aja bulat. Cek kalau nggak percaya cari sana. Maraton bugil, maraton bugil. Nggak bisa ditampilin tapi. Ada. Kalau nggak salah Perancis, Gimana, kalau nggak coba? salah Perancis. Aku tahu itu Maraton itu bugil Itu- Natal. Itu tergantung negara masing-masing. Nah, Lah ya itu Nah, itu hukum kasih, hukum kasih. Kata Anda diserahkan kepada negara. Ada negara yang membolehkan seperti itu. jangan Apa Kristen mencampur setuju? adukan antara agama. Jadi dengan kalau misalnya kepentingan. hukum Nah, kita pakai ini. hukum Orang agama. seperti itu. Ini bulat jadinya. Kristen. Kata Pak Freddy, Jawab. ya Kristen Jawab. itu mengenai hukum-hukum Wih, sudah diserahkan kepada jangan negara. orang bro. Orang Iya, Kristen nggak hukum-hukum akan yang seperti tertentu itu. itu sudah Jangan sudah framing. diserahkan kepada Tolong yang negara. terjadi. Nah ini. Hungaria gelar maraton Sinterklas setengah telanjang 11 Desember 2017. Itu. Asik banget. Aduh, itu tradisi bro, bukan masalah agama. Di mana ada Kristen
Saya tidak bilang Kristen, Bos. Ya, ini kan gini nih. Wah, ini nggak ngerti konteks yang dibicarakan ya. Kata Pak Freddy, segala hukum itu diserahkan kepada negara. Agama sudah tidak ikut campur. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana kalau ada negara yang membolehkan bugil? Apakah Kristen setuju? Tergantung negara mana itu dia yang Bukan masalah negara mana. Ini kok Nggak setuju. Nah, kalau nggak setuju, ayat mana yang mau dipakai untuk menentang itu? Ayatnya Kalau dia setuju berarti negara itu tidak bermoral lagi. Mengambil kulit domba. Kalau dia setuju berarti negara itu sudah tidak bermoral. Artinya yang bermoral itu tidak perlu lagi dipakai aturan negara saja. Tadi katanya semuanya mengenai hukum sudah diserahkan negara. Sekarang giliran kita kasih kebijakan negara yang membolehkan telanjang muter. Kan aneh ini. Hampir semua aturan, mulai dari perkawinan, mulai dari kelahiran, itu semua sudah diatur oleh negara. Nah, bagaimana dengan negara yang membolehkan kawin sesama jenis? Kristen setuju? Tidak setuju. Kalau ada pendeta, Katanya udah diserahin ke negara. Gimana sih ini? Tergantung negara. Kalau negara Indonesia tidak bisa. Iya, karena ada Islam. Coba kalau nggak ada Islam. Coba kata Melato itu, dengar. setuju aja jadinya. Untung kita ini ada Islam, mayoritas Islam, sehingga tidak dibolehkan pernikahan sejenis, kata pendeta Melato. Coba kalau Kristen semua dibolehkan, Bos, percaya enggak? Iya, di negara-negara tertentu dibolehkan itu dia punya alasan. Kalau saya memang saya tidak setuju, tapi dia punya alasannya HAM. Alasannya HAM gitu. Kalau saya secara pribadi saya tidak setuju. Kores bangkit di menit kedua. Weh, lebih cepat dari Yesus. Lanjut. Nah, katanya semuanya udah diserahin ke negara. Giliran dikasih negara-negara yang peraturannya amoral. Iya, yang maksud saya peraturan yang Iya loh. aneh-aneh, peraturan yang aneh-aneh itu tidak perlu lagi dipakai. Harus diatur, tidur diatur, kawin diatur, segala macam diatur semua. Silakan kepada negara lah. Ada negara yang bisa mengatur, misalnya negara juga melarang membunuh, ada kitab KUHP-nya. Kemudian negara juga mengatur untuk perkawinan diatur juga. Kemudian orang yang mencuri diatur. Kenapa nggak hukum kasih? Kalau tidak diatur, kita mengikuti zaman jahiliyah, mengikuti itu ajaran-ajaran yang syariat-syariat yang tidak masuk akal. Negara Orang mengatur berzina di dalam melarang perlindungan membunuh, Aduh, kasihan juga. melarang membunuh, Orang yang mencuri dipotong tangan, mencuri. Itu karena adanya agama, Bos. Ya, karena adanya agama. Kalau tidak ada agama, bebas. Bagaimana contoh zaman-zaman dulu itu? Orang bebas membunuh gimana coba? Seperti Hitler, contohnya zaman Hitler. Coba gimana itu? Ini Itu Kristen sekarang itu negara itu melarang mencuri, melarang membunuh. Karena apa? Karena adanya agama. Contoh zaman komunis, ya kan? Bagaimana Jangan coba? mencuri, Mereka bebas jangan mencuri, membunuh jangan orang. membunuh. Itu bukan cuma agama yang mengatur, tapi negara juga sudah mengatur. Karena orang-orangnya yang mengatur negara itu beragama. Gitu loh. Iya, tapi jangan yang aneh-aneh. Semuanya diatur gitu. Kalau orang Yahudi itu punya 613 peraturan nih. Tapi Contoh. semuanya kan dari dalil itu 613 tuh. Mau lihat? Contohnya misalnya hari Sabtu itu tidak bisa bekerja sama sekali. Lalu kalau orang masak, ya namanya bekerja. Orang menulis, orang telepon. Itu beda bekerja. konteksnya. Itulah kenapa agama Yahudi hanya untuk Yahudi saja. Kalau diterapkan ke dunia nggak bisa. Kalau untuk dunia apa Justru ya? itu Islam. sudah Islam. direvisi dengan matinya Yesus. Nah, Yang balik lagi ke situ. dimaksudkannya. Bukan, Yesus matinya Sudah. kurang lama. Mana ada? Sudah. Coba gini ya, Freddy gini. Lu punya utang 50 juta ke Pera Istar. Dibayar 300.000. Lunas nggak? Duar. Mind blowing.
Dosa berzina, dosa membunuh, dosa menyembah ilah lain itu matinya Yesus itu lenyap dia selamanya. menghapus dosa, bukan Matinya lenyap meniadakan selamanya kan dosa. gitu. Yesus matinya cuma 3 hari, nggak kuat dia selamanya. Nggak klub. Seharusnya Yesus Iya. di neraka selamanya, baru impas itu apple to apple. Baru lunas hutang. Nah, dia mesti bangkit gitu. Kalau tidak bangkit, tidak ada Kristen. Yesus kalau tidak bangkit, orang tidak percaya. Ya itulah, Kristen ini agama yang belum lunas hutangnya. Kenapa? Karena Yesus mati cuma 3 hari, nggak lunas hutang. Nah, memang dinubuatkan hanya 3 hari kok. Ya kalau gitu cuma nebus dosa-dosa kecil kayak salah ngomong, kepleset lidah, kayak gitu-gitu. Dosa gede enggak. Salah itu dia ngawur itu dia. Di mana? Itu Di mana orang menghujat Tuhan dalam perjanjian lama dimatiinnya cuma 3 hari, di mana? apa nih maksudnya? Ada nggak dosa, misalnya dosa menghujat Tuhan ya, contoh misalnya di ini kita bawa ke misalnya di tunggu. Nah, saya tanya dulu, kamu tahu nggak tujuan Yesus datang ke dunia? Tujuannya Tujuan Yesus ceritanya mau menebus dosa Adam, cuma Adamnya keburu mati. Ketawa dia. Ya nggak? Ya gitu. Dia mau menebus dosa Adam. Datangnya telat banget gitu. Adamnya udah meninggal, dia baru datang. dalilnya di mana gitu? Aduh. Loh, wah pakai dalil. Yesus menebus dosa manusia gitu. Dosa disebabkan siapa? Adam. Hah? Adamnya udah meninggal 4.000 tahun yang lalu. Baru datang Yesus. Telat kan? Enggak. Tujuannya kan itu kan, nebus dosa Adam kan? Iya, nggak telat. Telat, Adamnya udah meninggal. Disepakati juga ya. Iya, karena Apa? Adam itu meninggalkan dosa warisan sampai Yesus datang baru sudah ditebus. Lah, katanya Yesus Tuhan. Kenapa Adam yang berdosa kenapa nggak datang zaman Adam? Adam, kamu berdosa? Ya, lihat saya datang. Lihat saya disalib. Lihat dosamu tertebus. Nah, kan gitu, bisa enak tuh. Dunia pun indah seperti sedia kala. Ya. Lah ini Adamnya udah meninggal. Yesusnya Ya, baru memang. datang 4.000 tahun yang lalu, 4.000 tahun kemudian. Apa? Mau ngapain Yesus datang coba? Karena dia dinubuatkan baru datang di 2000 tahun lalu. Iya, nubuatnya delay itu, pending kalau bahasa SMS-nya tuh. Nah, ditunggu, malahan Yahudi tidak percaya datang. Yesus datang. Lah iya, Yahudi pengen lepas dari penjajahan. Yahudi dosa apa? Apa nyembah berhala Yahudi tahun 1? Nyembah berhala mereka? Enggak. Yahudi dijajah. Dia nunggu juru selamat dari penjajahan kayak Ehud Otniel di Hakim 3:15. Ya enggak? Iya, iya Nah, itu yang Yesus datang gitu. Ah, Mesias kita datang. Ayo, selamatkan kami dari Roma. Bukan itu. Kamu, saya tebus dosanya. Lah, Nah, udah ada korban penghapus dosa. Apalagi? Ya enggak, ya itu aja emang Yesus konsep. itu sudah dinubuatkan itu dia seperti Musa. Musa itu dia datang, dia lahir, tujuannya itu dia membebaskan dari perbudakan bangsa Yahudi di Mesir. Oke. Pindah tempat ke Israel. Nah, Nah, sekarang ini Yahudi di Yerusalem pindah kemana? Sekarang Yesus dinubuatkan dia datang. Nah, Hah? dia di situ dinubuatkan bahwa dia datang akan bangkit seperti seorang Musa. Orang Yahudi punya pemahaman bahwa Yesus itu kalau dia datang itu dia sepertinya seorang panglima perang yang bisa mengusir penjajah Romawi. Padahal Ternyata beli pedang juga gak mampu. Padahal tujuan Yesus bukan seperti itu. Nah itu nggak nyambung kan? Nah, tujuan Yesus itu di Matius 1 ayat 21. Malaikat menyatakan bahwa Yesus datang itu dia untuk menebus dosa, bukan. Jadi kalau Yahudi dia membebaskan perbudakan dari Mesir, kalau Yesus dia membebaskan dari dosa. Karena waktu itu orang Yahudi Terus walaupun apa? dia Efeknya percaya apa? kepada Allah, Bebas dari dosa efeknya apa? ya efeknya itu kan Yahudi mereka terima. Mereka Efeknya yang gua tanya. Ini Musa menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Efeknya apa? Hidup bahagia di tanahnya sendiri, Palestina, kan gitu. Pada masa itu, Yesus apa?
Apa Yesus efeknya? Membebaskan dari dosa itu, dari dosa. Efeknya apa? Iya. Itu tujuannya. Efeknya apa? itu efeknya misalnya sudah tidak Orang Kristen jadi bisa ini bernapas di dalam air, atau kalau kedip sebelah-sebelah, atau apa? Bisa Nah, makan mie kuah panas-panas atau apa? Apa efeknya? dia sudah menebus dosa yang, karena begini, orang Yahudi itu mereka itu dia menyembah Allah, tapi dia juga menyembah kepada dewa-dewa. Nah, di mana di tahun 1 di Perjanjian Baru Yahudi menyembah dewa-dewa di mana? Itu membuat patung dan segala macam itu. Di mana? Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes di mana? Nah, di Perjanjian Lama maksudnya. Lah, elah. Nah, pas Yahudi membuat patung, Yesus turun nggak di situ? Dan Yesus itu kan dia datang nanti di zaman Romawi. Lah itu yang nyembah berhala Israelnya udah mati, Adamnya udah mati juga, yang menyembah Salomo bersalah udah mati juga, baru datang Yesus ya. Telat lah. Iya. Memang Tuhan kok maha delay. Yesus dia membuktikan bahwa mereka tidak menerima, hanya Yahudi itu dibasmi di tahun 70 itu, mereka itu udah dibasmi oleh Jenderal Titus, bangsa Romawi itu Nah, kenapa? Dan Kenapa dibantai? Kenapa dibantai? Itu Kenapa Yesus sudah menubuatkan. Mana nubuatannya, di mana nubuatannya? Sebentar gini dulu ya, sebelum kita bahas ke sana, ada yang pengen gue bahas dulu. Nabi Musa dia menyelamatkan Israel, orang Israel pengikutnya. Ya Yesus. Nabi Musa turun di Israel, Israel mengikuti. Yesus turun di Israel, pengikutnya orang Melayu. Iya, kan, Orang Israelnya malah enggak. Ini konsepnya gimana, mau dibilang sama, mau dibilang sama konsepnya ini? Karena Yahudi mereka tidak menerima. Ya iyalah. Lo Mesias menggenapi dosa pakai hukum Roma. Gimana hubungannya hukum Roma menggenapi hukum Taurat? Justru itu waktu karena mereka tidak menerima, tapi bukan berarti semua Yahudi ya. Ada Yahudi misalnya murid-murid Yesus juga kan orang Yahudi. Oke, Yahudi mana yang ngasih nama anaknya Matius, belakangnya S? Jadi nggak usah ke situ dulu gitu. Saya menjelaskan dulu gitu. Jadi kalau Musa itu dia membebaskan perbudakan, ya, perbudakan dari bangsa Mesir. Yesus itu dia membebaskan itu dari perbudakan dosa daripada bangsa Yahudi itu. Perbudakan dosa, ya Yahudi diperbudak dosa. Bebas Yahudi dari dosa. Sikit kalau larinya ke sana begini. Ketika Musa membebaskan orang Israel dari perbudakan, sudah tidak ada lagi orang Israel jadi budak. Ketika Yesus membebaskan manusia dari dosa, apakah sudah tidak ada lagi manusia yang berdosa? Nah, ini harus apple to apple nih. Ingat, ketika Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, tidak ada lagi orang Israel yang menjadi budak. Sekarang setelah Yesus membebaskan manusia dari dosa, apakah sudah tidak ada lagi manusia diperbudak oleh dosa? Monggo, lanjut. Bagus tuh pertanyaannya. Jawab, Fred. Iya, jadi begini, Yesus itu dia datang bukan meniadakan dosa. Ya, ingat, Yesus datang bukan meniadakan dosa, tapi dia menebus dosa yang masa lalu dan sekarang yang akan datang. Artinya dosa itu, upah dosa adalah maut. Berarti nggak sama dengan Musa dong. Memang tidak Musa sama. meniadakan perbudakan bangsa Israel. Seharusnya Yesus meniadakan dosa. Iya, meniadakan manusia jadi budak dosa dong. Artinya begini, dia membebaskan dosa karena upah dosa itu maut, kematian. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita walaupun sudah mati, Yesus mengatakan kamu akan hidup. Artinya ada kehidupan berikut, bahwa kamu tidak mati selama-lamanya, kamu akan naik ke surga. Jadi Yesus tidak membebaskan manusia dari perbudakan dosa ya. Iya, sesuai Matius. Matius 1 dicabut dong omongannya tadi. Katanya tadi Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa. Perbudakan dosa. Berarti gagal dia, nggak sesuai dengan Musa. Jadi Musa itu dia membebaskan perbudakan dari sana, dari bangsa Mesir.
Orang Yahudi menantikan seorang Mesias, bahwa dia mengharapkan itu seorang panglima perang untuk mengusir penjajah. Padahal maksud Yesus seperti itu. Maksud Yesus itu di Matius 1 ayat 21. Apa bunyinya di situ? Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa. Kemudian di Markus 10 ayat 45, Yesus Berhasil enggak itu? Yesus membebaskan umatnya. Orang berhasil dong. Oh enggak, bangsa Israel, umatnya kan tuh bangsa Israel tuh di Matius 1 itu. Bukan seluruh bangsa itu. Berarti nggak berhasil di situ. Apalagi kalau kita lihat di Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Dipulihkan dari apa Yerusalem? Dari penjajahan. Enggak berhasil juga. Tengok tuh Daniel 9 ayat 25, Jadi, semenjak dia seorang firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Nggak berhasil Yesus memulihkan di Yerusalem, gagal. Jadi begini, kalau sampai sekarang Yahudi masih menanti juru selamat, mereka punya Mesias. Kristen itu sudah punya juru selamat. Islam juga belum punya juru selamat gitu. Siapa juru Kita selamat? Islam nggak butuh juru selamat. Nggak butuh, hidup kita udah enak. Juru selamat. Karena di Islam itu untuk cari selamat sangat mudah. Taati segala perintah Tuhan. Sebagian besar umat Islam mampu menjalankan itu. Paling yang tidak mampu itu haji. Kenapa? Karena syarat haji itu pun ada syaratnya. Bila mampu. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Ya kan enak, di Islam tuh gampang. Nggak ribet soal dosa Nggak itu. bisa, ribet sekali itu di Muslim itu tidak bisa mampu. Misalnya dia puasa, saya tidak mampu kok. Wow, saya mah itu Anda, kami seneng. Gini, Nggak mampu puasa. ini bukti ya, bukti puasa itu bukan sesuatu yang sangat merepotkan. Ada anak kecil yang lagi latihan puasa. Coba Anda kasih uang 100.000, nak batalkan puasamu. Kalau berhasil, nggak akan berhasil. Anak itu lebih suka berpuasa. Itu artinya puasa itu bukan membawa kesengsaraan, tapi membawa kedamaian. Begitu. Anak kecil aja tahu kok. Jadi, Bos, izin ganti akun, Bos. Aku mau nelpon, ya. Ya, Bos, silakan. mohon maaf. Jadi peraturan-peraturan di Islam itu membuat hati kita damai. Tidak ada yang membuat kita repot tuh, nggak pernah kita merasa repot, enggak. Justru damai, merasa kita itu diperhatikan oleh Tuhan. Ya, saya ibaratkan gini loh, peraturan Tuhan itu kalau kita ibaratkan yang ada pada manusia itu seperti manual book. Ketika manusia membuat mobil atau membuat peralatan apapun, pasti ada manual book. Nah, kalau manual book itu kita ikuti, maka peralatan yang kita miliki akan awet. Begitu juga Tuhan. Masa Tuhan menciptakan manusia tanpa adanya manual book, dibebaskan begitu saja? Itu juga nggak mungkin. Masa kalah sama manusia Tuhan sih? Pasti ada manual book yang bisa mengatur manusia supaya dia itu baik di mata Tuhan. Pasti ada. Bangsa Yahudi punya manual book. Orang Islam punya manual book. Orang Kristen tidak punya manual book. Justru manual booknya itu dibuang. Itu repot. Nggak ada gunanya. Kan begitu jadinya ya Bang Gores. Iya banget. Udah lama di mute dulu. Ini follow Peraistar dong, Ikhwan. 200 lagi full. Bisa open cam. Bener itu yang dibilang Satsuki, Fred. Manual booknya kalian mana? Udah di ini ya, disalib ya, manual booknya. Sudah diserahkan kepada negara itu. Peraturan. Diserahkan kepada negara. Jadinya ada dua kuasa di sini. Ada kuasa Tuhan, ada kuasa negara. Iya, Yesusnya ngajarinnya gitu sih. Diatur. Itu orang Yahudi tuh pakai mahkamah agama. Seperti orang Indonesia juga. Orang Muslim pakai mahkamah agama. Ya makanya di sini tuh ada dua negara, ada dua agama yang menjadi landasan negara. Pertama Israel sono dengan Nesetnya, Neset itu ngambil dari halakha itu sama kayak syariat. Kalau di Kristen kan nggak dipakai lagi itu.
Itulah kenapa ketika ada maraton dengan telanjang tidak ada larangan gitu loh. Bukti, gini. Bukti orang itu, Kalau ada pengadilan agama, waduh, kacau gitu. Bang Freddy, bukti manusia itu dicintai Tuhan, bukti manusia itu dicintai Tuhan, pasti diberi manual bukti. Bangsa Israel, bangsa yang dimuliakan Tuhan. Bangsa yang disayangi Tuhan. Dari kapan? Dari zaman Musa sampai Hosea. Itu bangsa Israel sangat dimuliakan. Makanya diberi peraturan-peraturan.